Hidup rakyat! Saudara-saudara sekalian, menindaklanjuti perjuangan untuk menyelesaikan konflik agraria PTPN 7 Cintamanis yang bertempat di Desa Betung. Maka kemudian kami sampaikan bahwa perjuangan ini akan tetap berlanjut. Permasalahan ini akan tetap kita kawal sampai memang permasalahan ini selesai. Kami juga menyampaikan informasi ini kepada pemerintah pusat, kementerian-kementerian terkait, dan juga seluruh akar rumput yang kemudian mengharapkan reforma agraria di Indonesia benar-benar terwujud. Maka kemudian pada agenda hari ini kami akan melakukan konferensi pers. Nanti akan ada penyampaian dari Ketua Satpol, juga nanti dari rekan saya Dwi Kisandi selaku Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Pertama kepada Mang Win sebagai Ketua Satpol, saya persilakan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Land reform. Land reform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati rekan-rekan dari Serikat Tani Pembaru Organilir yang saya sayangi, adik-adik mahasiswa dari Unsri, dan yang saya banggakan rekan-rekan wartawan dan media. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita dapat melakukan konferensi pers guna untuk menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh kawan kita tadi, masalah konflik agraria. Masalah konflik agraria ini sebenarnya khusus Desa Betung sudah lama, hampir menelan hampir 5 tahun 6 tahun. Nah, sekarang konflik ini kami mohon khususnya kepada pemerintah Organilir provinsi dan terkhusus kepada Bapak Jokowi, karena Bapak Jokowi pernah mengatakan di dalam Perpres nomor 686 2018 mengatakan tanah yang tidak ada HGU diserahkan kepada masyarakat. Ternyata apa yang kami lihat, tanah khususnya di Rayon 6 itu berjumlah 4.481,81 hektar, itu belum ada HGU. Dan kami mohon dengan pemerintah yang di atas agar segera diselesaikan, karena Bapak sudah berjanji di video dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baiklah teman-teman, kalau bukan saja ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita tidak bisa berkumpul. Maka kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita dan mengayomi kita sebagai manusia hingga akhirnya kita memiliki kekuatan hari ini untuk berkumpul dan melanjutkan perjuangan kita. Selanjutnya salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang risalah-risalahnya, perjuangannya menjadi referensi kita hari ini untuk berjuang dan terus bergerak melawan ketidakadilan dan penindasan yang terjadi. Selanjutnya yang saya hormati teman-teman media dan juga kawan-kawan KM Unsri, dan terkhusus kepada para pejuang reforma agraria di Desa Betung melalui Serikat Tani Pembaru Organilir, kami ingin menyampaikan bahwasanya ada beberapa poin yang harus kami sampaikan. Saya sebagai wakil dari Serikat Tani Pembaru Organilir, yang pertama, saya ingatkan kembali yang terjadi hari ini adalah konflik agraria, bukan sengketa tanah biasa. Yang terjadi adalah konflik agraria yang disebabkan oleh PTPN 7 Cintamanis, yang hari ini adalah PT yang memproduksi gula dan juga tanaman tebu. PTPN 7 Cintamanis
menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2009 itu sudah dinyatakan tidak memiliki HGU. Kalau kita menganut Undang-Undang Pokok Agraria, harusnya PT ini sudah ditutup. Nah, hari ini sampai tahun 2021 PT ini masih memproduksi dan menyerap seluruh sumber daya alam yang ada di Desa Betung. Itu yang pertama harus saya sampaikan. Nah, setelah berjalan dan berproduksi tanpa HGU, jelas mengambil tanah masyarakat secara pihak. Apa bukti PTPN 7 Cinta Manis ini mengambil tanah masyarakat? Itu dibuktikan melalui tim gugus tugas reforma agraria. Pada tahun 2018 dan 2019 sudah bekerja melalui SK Gubernur dan merilis hasil bahwasanya 176,88 hektar itu adalah tanah yang diambil secara berlebih oleh PTPN 7 Cinta Manis. Saya ulangi, seluas 176,88 hektar yang diambil secara berlebih tanpa HGU oleh PTPN 7 Cinta Manis. Maka dengan ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi yang saya hormati, yang telah berjanji melalui Perpres nomor 86 tahun 2018 bahwasanya seluruh tanah yang terlantar dan tidak memiliki HGU itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Saya ulangi lagi, tanah terlantar dan tanah yang tidak memiliki HGU harus dikembalikan kepada masyarakat. Kembalikan kepada negara dan dinikmati oleh masyarakat seluas-luasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Maka dari itu terakhir sekali kami sampaikan, jika konflik ini, saya sampaikan lagi, jika konflik ini tidak terselesaikan atau tidak ada upaya untuk menyelesaikan, kami akan terus melanjutkan perjuangan sampai pada titik darah penghabisan. Sampai pada anak-anak kami tumbuh. Sampai pada hari ini generasi-generasi berlanjut. Saya sampaikan lagi, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Herman Deru, selaku pemilik dan selaku pemilik amanah yang telah diamanahkan oleh masyarakat Sumsel, tolong Pak, konflik ini telah terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jangan sampai dengan adanya konflik ini keadaan desa, keadaan negara tidak menjadi stabil. Maka dari itu, saya sangat berharap hormat dan sikap kami tegas di sini, Bapak. Mungkin hari ini belum terlihat. Mungkin hari ini kami berjumlah sedikit. Mungkin hari ini kami biasa-biasa saja. Tapi nanti tiba sampai pada waktunya, ketika kesabaran ini sudah memuncak, saya harus katakan, akan terjadi hal yang mungkin tidak diinginkan oleh Republik ini. Demi terciptanya reforma agraria, demi terciptanya reforma agraria sejati. Sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang beriman menjadi saksi apa yang hari ini telah kami perjuangkan. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup petani. Alhamdulillah ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita hari ini berkumpul untuk terus menjaga napas pergerakan. Saya Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unsri Jaya beserta teman-teman Gubernur Mahasiswa dan juga jajaran BMKM Unsri yang hadir pada hari ini. Kami menyatakan sikap bahwa akan terus mengawal konflik agraria, khususnya di PTPN Cinta Manis dan juga di Desa Betung gitu. Dan ini akan terus meluas ke berbagai desa-desa yang sekitarnya gitu. Kami berkomitmen dari kalangan mahasiswa gitu, terutama mahasiswa Unsri, akan terus berjuang sampai memang benar-benar keadilan itu ditegakkan. Dan kami juga mendesak pimpinan kami ya, pemimpin kami, Gubernur Sumsel Bapak Haji Herman Deru dan juga Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar untuk menyelesaikan konflik ini dengan seadil-adilnya sampai memang benar-benar adil bagi masyarakat gitu, khususnya bagi masyarakat Desa Betung. Dan kami akan mengecam keras dan kami juga akan terus melawan ketika memang keadilan itu tidak ditegakkan.
Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media dan juga mahasiswa bahwa perjuangan untuk merebut tanah sendiri adalah pertaruhan harga diri. Hidup rakyat. Sekian dari kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Arief Laksana sebagai wakil dari Serikat Tani Pembaharu Ogan Ilir, dan di samping saya ini adalah Bapak Ketua Serikat Tani Pembaharu Ogan Ilir, Mang Aswin Rajoapi. Kak, ini mungkin tadi kan sudah menyampaikan aspirasinya ya kepada pemerintah. Nah, yang ingin kami tanyakan secara prosedural, apakah kita sudah menyampaikan ini kepada Badan Pertanahan Nasional, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir? Saya sampaikan ada 24 kali upaya yang telah kami lakukan sepanjang 2018 sampai 2020. Dan hari ini sudah 2021. Ada satu upaya yang kita lakukan hari ini adalah konferensi pers. Artinya bertambah 25 upaya. Sudah melalui ATR BPN, sudah bertemu gubernur sekitar 4 kali, sudah kami lakukan. Ke Kanwil Dinas Lingkungan Hidup pun sudah berkali-kali. Aksi itu ada tercatat 5 kali yang kami lakukan. Mengenai ketentuan dari BPN yang menyebutkan bahwa setiap hak tanah itu harus menyertai dokumen dan sebagainya, itu bagaimana tanggapan kita? Baik. Nah, di sini sudah ada disampaikan, Bapak, Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2019 itu sudah menyatakan bahwasanya permohonan hak guna usaha tidak akan diproses sebelum ada penyelesaian dengan masyarakat yang mengklaim di tanah tersebut, 2019. Dan dilanjutkan lagi pada tahun 2020 itu sudah dikeluarkan lagi bahwasanya ATR BPN Sumsel belum dapat memproses HGU pada lokasi 3 yang hari ini juga adalah Desa Betung, Kecamatan Lubuk Liat, Kabupaten Ogan Ilir, yang berkonflik dengan PT PN 7 Cinta Manis. Ini kan berbagai upaya sudah dilakukan, artinya sejauh ini belum ada respon yang konkret dari pemerintah. Nah, seandainya ini ke depannya, jika kita berandai-andai ada kemungkinan buruk gitu ya, menemui jalan buntu, apa langkah yang akan kita lakukan dari Serikat Tani ini? Yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah, karena ini adalah tanah sengketa, tanah konflik, maka ini punya negara, dan hari ini negara adalah memfasilitasi masyarakat. Berarti ini adalah tanah masyarakat. Kemungkinan kami akan menduduki lahan jika tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan. Dan sebelum ke arah sana, kami ingin ini masuk kepada media-media maupun sampai kepada Bapak Presiden Jokowi dan kementerian terkait. Harapan untuk ke pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir itu kayak apa? Kalau untuk pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, saya rasa tetap kami membuka diri, tapi tidak terlalu menjadi harapan besar lagi, karena sudah berapa kali kami berupaya di daerah. Makanya hari ini harapan terbesar kami adalah membicarakan persoalan ini di nasional. Walaupun ini bupatinya baru menjabat, ini gimana? Ya, kami mengapresiasi dan mudah-mudahan saja beliau mendengar agenda kita hari ini dan turut menyelesaikan konflik agraria di wilayah Ogan Ilir, Kecamatan Lubuk Liat, Kabupaten Ogan Ilir. Ikut menyuarakan aspirasi dari masyarakat ini. Jadi 3 tahun terakhir memang dari mahasiswa Unsri itu selalu mengawal isu konflik agraria yang dilakukan oleh PT PN gitu kan. Dan sampai hari ini kita tetap konsisten terhadap sikap itu gitu. Terutama dari BEM Unsri gitu kan. Itu menjadi alasan kita untuk hadir pada hari ini. Apakah dalam BMKM juga terdapat substruktur yang juga khusus mengawasi soal perihal agraria ini? Ya, jadi kita di BMSI, BEM seluruh Indonesia itu sebagai Korsu, Koordinator Isu Pertanian Agraria. Dan di struktural BEM Unsri sini ada Dirjen Agraria. Nah, itu yang fokus mengawal isu-isu keagrarian. Bagaimana proses koordinasi dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah, khususnya Pemkab Ogan Ilir? Ya, kita ada Forum Garda Sriwijaya. Forum Garda Sriwijaya inilah yang kemudian bekerja sama dengan Forum Gertak dan juga Satpol ini ya, teman-teman Serikat Tani. Nah, itu yang kemudian koordinasinya di sana untuk mengawal isu-isu ini. Dan ini artinya seluruh Indonesia juga dilakukan ya? Iya, ya, jadi berbagai daerah juga ada gerakan-gerakan semacam ini. Gitu. Dan dalam hal ini di Ogan Ilir? Di Ogan Ilir kita yang menginisiasinya dari mahasiswa Unsri dan juga Gertak dan juga Satpol.